Sampai mana tadi? Ya, kami ucapkan terima kasih atas kerjasama daripada Barikade 98, yang mana Bang Rusken saling telepon kepada Gus, dan temanya satu visi dan misi dengan FDR Jokowi maupun dengan agama cinta, yaitu berkaitan dengan pencegahan terorisme dan radikalisme. Memang kami selaku koordinator agama cinta dan juga koordinator daripada FDR Jokowi konsen di dalam masalah kebangsaan, khususnya yang berkaitan tentang deradikalisasi dan pencegahan daripada teroris. Kebetulan kami melihat apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini, maka kami meskipun bukan politikus, karena melihat sosok Presiden Jokowi ini, maka kami mau menjadi relawannya dan berjuang untuk kemajuan Indonesia ini. Akan tetapi semuanya itu akan menjadi sia-sia apabila ada sewaktu di pesantren, kami dulu pernah ngaji di dalam satu bentuk kitab. Ada perahu, dan perahu ini ada ulatnya. Perahu ini perahu kayu kan gitu. Fayadidu didanan sadida. Dengan ulat yang sedikit ini, akhirnya beranak bertelur kan gitu. Bikin keropos daripada kayu, dan tenggelamlah perahu Indonesia ini. Dalam hal ini penting sekali untuk kita bahas bersama, yaitu bagaimana mencegah ataupun bila bahasanya lebih kasar lagi, memberantas habis kelompok-kelompok radikalis yang ada di tubuh BUMN ini. Dan di dalam subtemanya kita pertegas lagi, yaitu dari hulu sampai ke hilir. Semuanya ini terjadi di saat teman-teman 98 ini dulu mengubah Indonesia dari era Orde Baru ke era reformasi. Teman-teman 98 ini Gus katakan terlalu anti terhadap Pancasila yang sudah dipolitisasi oleh Orde Baru. Sehingga teman-teman kita yang ada di Senayan, baik itu yang masih murni cinta kepada Pancasila ataupun yang sudah tersusupi dengan pemikiran-pemikiran lain, menggunakan istilah Pancasila ini takut dicap apa? Produk Orde Baru. Sehingga Pancasila kita selaku dasar dan ideologi bangsa ini, selaku karakter budding ini diabaikan. Padahal ini sangat membahayakan sekali. Sebagaimana dikatakan di dalam maqalat, innama umamul ahlaku ma bakiyat, wa in dhahabat ahlakum dhahabu. Sesungguhnya karakter budding suatu bangsa, apabila itu kuat, maka kokohlah bangsa tersebut. Akan tetapi apabila karakter building ini rapuh, hancurlah bangsa tersebut. Nah, di saat 98 bergulir menjadi era reformasi, semua yang berbau tentang Orde Baru ini dibantai, dibuang habis. Bukannya mengambil estafet yang baik tetap dipertahankan seperti karakternya ulama-ulama NU, yang kurang baik diperbaiki. Salah satunya apa? Yaitu pencabutan asas tunggal. Ini adalah jalan masuk. Ini adalah jalan sutra dari kelompok-kelompok yang berkepentingan yang mau menghancurkan karakter building bangsa kita. Masuklah kelompok-kelompok yang bertopengkan agama, yang mengusung paham-paham khilafah, yang mengusung negara NKRI bersyariah, yang mengusung hendak mengubah Indonesia ini menjadi negara Tuhan. Dan kelompok mereka ini di saat era, Gus inisialkan saja ya, era kerajaan Cikeas kan gitu, berada di dalam pemerintahan selama 10 tahun, memegang 5 kementerian penting, salah satunya yaitu Kementerian BUMN,
yang memiliki anak ribuan. Nah, disinilah pintu masuk mereka. Dikuasailah masjid-masjid yang ada di Kementerian BUMN ini, baik di pusat sampai di tingkat daerah. Dan ini bergulir selama 10 tahun. Alhamdulillah. Allah masih cinta kepada Indonesia ini sehingga Indonesia tetap berkibar dan utuh. Meskipun kekuatan mereka seperti gurita Cikiasnya, tapi ini adalah gurita khilafah, gurita daripada radikalisme, gurita yang hendak mentauhidkan Pancasila, gurita yang hendak mengubah Indonesia ini dengan negara yang bertopengkan agama. Diselamatkan oleh Allah dengan dimenangkannya seorang anak desa, hanya wali kota, hanya tukang mebel, yaitu Bapak Presiden Jokowi, yang memiliki jiwa nasionalis religius nasionalis. Baru di tahun 2014 lah, bersih-bersih BUMN ini dimulai sedikit demi sedikit. Akan tetapi hal itu tidak mudah, sebab ini sudah menggurita. Nah, di periode kedua ini, kami sangat setuju apa tema yang diajukan oleh teman-teman Barikade 98 ini, yaitu tentang bersih-bersih BUMN dari kelompok radikalis dari hulu sampai ke hilir. Ini penting. Sebab apa? Pegawai negeri PNS dan juga BUMN bagian daripada pegawai negeri juga. Ini adalah bagian motor penggerak, roda pembangunan, roda kemajuan, roda kelangsungan daripada bangsa dan negara kita. Akan tetapi, kalau di dalam tubuh orang-orang yang memegang pemerintahan ini, hanya top leadernya saja Pak Jokowi seorang nasionalis religius, tetapi kalau di bidang tengahnya serta ke bawahnya ini, bukan kelompok-kelompok nasionalis religius, tapi kelompok-kelompok khilafah, kelompok-kelompok radikalis yang hendak mengubah Pancasila ini, maka sangat membahayakan. Apa yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir, silaturahim kepada ulama NU dan Muhammadiyah, mengajak kerjasama untuk para penghutbah, para penceramah di masjid-masjid BUMN ini diserahkan ataupun dikerjasamakan dengan NU dan Muhammadiyah. Ini Gus acungin jempol. Mudah-mudahan ini bukan hanya sekedar wacana, tapi bisa segera dilaksanakan. Nah, untuk membersihkan orang-orang yang ada di BUMN ini selama 10 tahun tidak mudah. Mereka beranak pianak. Dan ingat, kelompok mereka ini memiliki apa yang disebut dengan tazkiyah, dengan menyembunyikan diri, menyamarkan diri. Ini yang kadang susah. Bagaimana caranya? Agar BUMN ini yang telah dikuasai oleh kelompok mereka selama 10 tahun. Bukan hanya BUMN, tapi juga Menteri Sosial, Menteri Penerangan, Menteri Pertanian, ya, satunya apa itu gue lupa, ya. Ini harus ada kerja keras, harus ada goodwill, harus ada kemauan dari Pak Erick Thohir selaku Menteri BUMN ini, agar Indonesia kita ini tetap adem ayem, yang mana orang-orang yang memegang bangsa dan negara ini adalah orang-orang yang memegang teguh daripada misa kongolido, perjanjian yang kuat pada bangsa ini, yaitu dengan berpegang teguh pada PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 45. Akan tetapi, para pejabat-pejabat yang ada di BUMN dari hulu sampai hilir tidak dibersihkan dari kelompok radikalis ini, maka akan membahayakan bangsa dan negeri ini. Kunci salah satunya yaitu hendak bersihkan BUMN, segera ajarkan PMP, segera sahkan undang-undang BPIP. Kami tidak berpanjang lebar, ini hanya sekedar prolog pengantar dari kami. Nanti akan ada beberapa narasumber yang sangat luar biasa, dan juga termasuk di dalamnya
ada Ustadz Nasir Abbas, ex-teroris internasional JI, ya. Beliau itu ex-napi internasional, teroris internasional JI. Nanti silakan banyak bertanya jawab bagaimana cara langkah mereka untuk mempengaruhi orang agar menjadi kelompok radikalis atau di dalam kelompok mereka. Demikian, mari kepada semua para sahabat FDR Jokowi dan juga sahabat-sahabat kami yang ada di Barikade 98 ini. Mari sama-sama ikuti webinar ini dari awal sampai akhir. Dan kami minta sebarkan hasil video ini karena ini penting agar seluruh anak bangsa ini memiliki komitmen dan kemauan yang kuat dan sama untuk memberantas radikalisme di Indonesia ini. Radikalisme tidak bisa hanya diberantas oleh pemerintah, tapi kerjasama daripada semua anak bangsa. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita ikuti webinar ini sampai akhir. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, merdeka.